Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom. Shalom. Ada sukacita yang baru di pagi hari ini, amin. Amin. Siapa yang hari ini rindu untuk menerima lawatan daripada Tuhan, boleh lambaikan tangannya. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita mau datang kepada Tuhan, kita berdoa. Tiada henti-hentinya kami datang menghampirimu Tuhan. Sebab hidup kami berasal daripada Tuhan. Dan hati kami selalu rindu untuk bersekutu denganmu Tuhan. Bersekutu secara pribadi dan bersekutu secara bersama-sama di tempat ini ya Tuhan. Sebagai bukti kami bersehati di dalam memuji dan memuliakan namamu Tuhan. Kami percaya Tuhan bekerja ketika kami menaikkan pujian, sembah dan doa kami kepadamu ya Tuhan. Biarlah lewat dari tempat ini namamu dimuliakan. Lewat tempat ini hidup kami diubahkan. Terima kasih Tuhan. Kami mau tetap menyenangkan-Mu. Kami mau terus menyenangkan-Mu. Sebab ini adalah kerinduan hati kami. Ku mau menyenangkan-Mu.
For as long as I live unto the Lord, all the praises I sing, all the glory I give forevermore. Bagi Dia, segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. bagimu segala pujian dan sembah kami ya Tuhan. Segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, Hormat serta syukur segala pujian dan hormat kekal selama-lamanya. Segala pujian. hormat serta Semua jemaat Tuhan saya undang untuk bangkit berdiri. Katakan bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Selama-lamanya, selama-lamanya, selama-lamanya. Berikan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kami percaya Tuhan, seluruh hidup kami mau mengabdikan hanya untuk memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap untuk memberikan pujian yang terbaik bagi Tuhan, berikan sorak-sorai tepuk tangan bagi nama Tuhan. Haleluya. Kita percaya bahwa hidup kita di dalam tangan Tuhan, amin. Kita angkat pujian bagi Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu Tuhan. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang
menerima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang memberi penghiburan. Ku pikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersandar, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Hidupku ada di tanganmu, kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Rohmu yang beri penghiburan. Akan kupikul salibku, syukurlah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Kami mau tetap bersyukur Tuhan. Yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu Tuhan. Amin. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Sekali lagi katakan. Akan kupikul salibku, cukuplah kasih setiamu. Ku bertahan, kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendakmu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Haleluya. Hari ini adalah hari yang terbaik, amin. Setiap hari adalah hari yang terbaik untuk memuji dan menyembah Tuhan.
Kita lebih semangat lagi muji nama Tuhan, amin. Haleluya. Jadikan aku ciptaan baru, ku angkat tanganku dan memujimu. Hidupku tak sama, hidupku tak sama sejak kau ada, dan kini engkaulah pusat segalanya. Kasihmu kan selalu cukup bagiku. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya dunia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu to God be the glory, to God be the glory. For the things He's to God be the glory. For the things He's done. Keagunganmu, kedahsyatanmu terpancar dari indahnya. Kami nyatakan Yesus mulia. Segala yang ada telah kau ciptakan, karyamu sungguh tiada taranya. Kami nyatakan Yesus mulia. Mulia namamu.
Tuhan boleh kembali duduk. Namamu sangat termulia Tuhan dalam hidup kami. Kemuliaan-Mu pesona hidup kami. Engkau Tuhan yang sangat terindah dalam hidup kami. Kami bawa rasa syukur kami kepadamu Tuhan. Sebagai persembahan kami, sebagai penyembahan kami. Ku datang dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Bawa hatimu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah, ku membawa hidupku, wah hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah, selamanya ku menyembahmu Yesus. Kaum wanita mengangkat kembali pujian ini dari awal. Ku datang, kaum wanita saja. Dengan syukurku membawa kerinduanku Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Kaum pria, mari kita nyanyikan ini. Karyamu indah bagiku, karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku Yesus, inilah persembahanku. Bersama-sama ku membawa
bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagimu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku tenang, jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku Tuhan, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagimu, hatiku persembahan bagimu. Jiwaku jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman Tuhan, hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Yesusku, Yesus, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesus. Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, mari kita sembah Dia. Kami bawa hati kami kepadamu. Engkau yang layak untuk terima yang terbaik, yang terbaik yang ada dalam hidup kami. Syarabakata, yarabakata, 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 yarab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 ara. Syarab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 ara. Selamanya kami mau tetap menyembah-Mu Tuhan, sampai selama-lamanya, sampai habis bumi berlalu, sampai siang malam menjadi satu.
kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Semua jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selaku hidup, ku hidup dalam dan hidupku di dalammu. Oh Yesus, kau sangat ku cinta. Bukan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku. Dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Benar Tuhan, kami bersyukur senantiasa karena Engkau baik. Tuhan itu termanis, terindah, terhebat bagi kami karena Engkau menyertai kami setiap saat. Engkau memberkati, Engkau menuntun kami. Hari lepas hari kami ada di dalam naungan kasih dan setia-Mu. Terima kasih Tuhan, pagi yang indah ini kami boleh berhimpun di bait-Mu untuk membawa persembahan kami berupa puji-pujian, penyembahan kami dan ucapan syukur kami. Kiranya semuanya boleh berkenan bagi-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, kami juga mau mendengar isi hati-Mu, kerinduan-Mu bagi kami. Berfirmanlah bagi kami. Urapi firman-Mu Tuhan, urapi hamba-Mu. Segala yang kupersiapkan, yang ku ketahui, tiada artinya jika Tuhan tidak berkenaan mengurapinya. Urapi jemaat-Mu Tuhan, agar firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, kami mau mendengar firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom, silakan duduk. Saudara masih segar semua pagi ini. Shalom. Apa kabar saudaraku? Wah, hanya sedikit yang berkata dahsyat. Yang lainnya, shalom, apa kabar saudaraku? Luar biasa, puji Tuhan, haleluya. Satu kesempatan yang indah bagi kita pagi ini untuk boleh mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelum saya masuk pada topik yang akan kita bahas, pastikan HP-nya sudah dikendalikan. Amin. Ini HP atau Alkitab? Siapa yang bisa jawab? HP ya. Alkitab ada di dalamnya.
sedikit intermezzo, saya kadang merenung sebagai orang Kristen. Ini kemajuan teknologi, di dalamnya ada Alkitab. Jadi Alkitab kita sekarang ada di HP, bisa dikantongi, dibawa kemana-mana, praktis. Tapi ada kekurangannya, kalau baterainya lowbat, tak bisa baca firman. Itu kekurangannya. Namun yang saya maksudkan adalah kita orang Kristen jarang merenungkan Alkitab di dalamnya disimpan dalam satu tempat bersama dengan YouTube, bersama dengan TikTok, bersama dengan Instagram, entah apa saja. Alkitab kita sudah disimpan di satu tempat. Artinya, kok begitu ya Alkitab yang kita perlakukan. Tapi enggak apa-apa. Ini kemajuan teknologi yang enggak bisa kita hindarkan. Yang saya maksudkan, kita kendalikan, matikan datanya. Supaya tidak ada notifikasi ataupun WA masuk yang mengganggu kita untuk tidak fokus kepada firman. Setuju? Kita harus fokus kepada firman. Maka kita kendalikan ini. Pastikan datanya sudah mati. Saya berharap menyampaikan firman topik ini dengan sesingkat-singkatnya. Maka saya minta Bapak Ibu boleh fokus kepada firman ini. Ibaratnya saya akan berjalan sambil menaburkan sesuatu. Apa yang Bapak Ibu bisa tangkap, tangkaplah. Supaya tidak tangan kosong untuk pulang. Karena saya tidak akan kembali lagi untuk membagikannya. Waktu kita singkat. Jadi fokus hanya beberapa menit. Supaya firman Tuhan bisa memberkati kita semua. Amin. Kita mulai. Hidup yang berkenaan pada Tuhan. Ada 4 hal yang Tuhan rindukan dalam hidup kita yang berkenaan kepadanya. Hanya 4. Jadi kita singkat saja. Yang pertama bersyukur. Yang kedua memuji Dia. Yang ketiga menyembah Dia. Yang keempat merenungkan firman dan berdoa. Hanya 4 hal. Kalau kita mengerti yang keempat ini, saya yakin hidup kita berkenan kepadanya. Amin. Saya tidak buat 5, cukup 4. Kalau 5 kebanyakan, kalau 3 kurang 1, 4 yang pas. Kita fokus keempat hal ini. Jikalau kita betul-betul renungkan dan resapi poin demi poin, hal ini berdampak kepada 2 pihak. Bersyukur. Punya dampak kepada Tuhan, juga punya dampak kepada kita. Jadi bukan hanya menguntungkan kita, semuanya kita, tapi Tuhan juga merasa disenangkan. 2 pihak mendapat bagian. Ya, bersyukur. Termasuk dalam poin yang pertama. Dengan bersyukur, kita menghargai berkat-berkat Tuhan. Dengan bersyukur, kita menghargai pertolongannya. Dengan bersyukur, kita percaya padanya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Kalau kita tidak bersyukur atas pertolongan Tuhan, kita tidak bersyukur atas berkat-berkat Tuhan, Tuhan kecewa. Tapi kalau kita bersyukur atas berkat-Nya, Dia disenangkan. Karena pribadi Tuhan dan pribadi kita sangatlah mirip, dalam arti karena kita diciptakan segambar dengan Dia. Betapa sering manusia berkata, ih, si Anu itu
tak tahu berterima kasih. Sudah aku tolong dia. Tapi berapa sering juga kita merasakan ketika kita memberikan sesuatu kepada seseorang dan dia bilang terima kasih, senang kita. Betul? Maka berikutnya juga kita akan memberi dan memberi terus. Karena dia bisa bersyukur, berterima kasih kepada kita. Tapi jika kita berikan sesuatu atau menolong sesuatu mungkin tidak terlalu besar. Tapi dia tidak pernah mengatakan terima kasih. Tidak bersyukur. Pasti bukan itu yang menjadi kesenangan kita. Sama halnya dengan Tuhan. Sama halnya dengan Bapa kita. Ketika kita bersyukur, berarti kita menghargai berkat-berkat-Nya. Ketika kita bersyukur, kita menghargai pertolongan-Nya. Ketika kita bersyukur, berarti kita percaya kepada-Nya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Apa yang pemazmur katakan di dalam Mazmur 119 ayat 62 sampai 64. Bagaimana dia mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepadamu. Tengah malam aku bangun untuk bersyukur kepada Tuhan. Atas hukum-hukum-Mu yang adil, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang pada titah-titah-Mu. Dia bersekutu dengan orang-orang yang takut kepada Tuhan. Saudara-saudara seiman, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita yang di sini, siapakah teman kita bersekutu? Siapakah teman kita bersekutu? Menentukan bagaimana kita di posisi Tuhan. Kalau saat ini saya tanya, pasti saudara bilang teman seiman yang orang-orang takut dengan Tuhan. Karena kita semua ada di sini adalah anak-anak Tuhan. Tapi dalam hidup kita sehari-hari siapa temanmu bersekutu? Adakah orang-orang yang takut kepada Tuhan? Siapa lingkungan kita selama sekian hari di luar hari Minggu, di luar hari Jumat, doa Jumat, di luar hari Rabu ketika komsel. Selebihnya siapa teman kita bersekutu? Tapi pemazmur berkata, aku bersekutu dengan semua orang yang takut kepadamu dan dengan orang-orang yang berpegang teguh pada titah-titah-Mu. Dia memilih komunitas yang bisa membuat dia tetap terus bersama dengan Tuhan. Inilah gaya hidup pemazmur. Bumi penuh dengan kasih setia-Mu ya Tuhan, ajarkanlah ketetapan-ketetapan-Mu padaku. Bumi penuh kasih setia Tuhan. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan bersekutu, dengan bersyukur, kita sudah menyenangkan hati Tuhan. Karena kita percaya padanya, kita menghargai pertolongannya, kita menghargai berkat-berkatnya. Itu menyenangkan hati Tuhan. Itu dari pihak Tuhan. Dari pihak kita, dengan bersyukur kita terhindar dari rasa kecewa, bebas dari tekanan batin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, banyak hal dalam hidup ini tidak seperti yang kita harapkan yang jadi. Banyak hal dan seringkali terjadi tidak seperti yang kita rindukan yang datang. Tidak seperti yang kita harapkan jadi. Lantas membuat kita kecewa, membuat kita tidak bergairah, dan membuat kita makin lemah, bahkan bisa membuat kita makin jauh dari Tuhan.
Karena dunia ini tidak seindah yang kita bayangkan. Mungkin kita punya pengalaman dalam hidup ini. Hal-hal yang mengecewakan. Tapi dengan bersyukur yang benar, kita bisa terhindar dari rasa kecewa. Masih ada ucapan puji Tuhan. Habakuk mengatakan situasi yang sangat sulit dihadapi pada zamannya. Sekalipun pohon ara tidak berbuah. Zaitun mengecewakan. Kambing domba terhalau dari kerungan. Tapi aku beria-ria di dalam Tuhan. Membuat dia tidak terpuruk dan tidak kecewa. Sekalipun pekerjaan yang kamu lakukan sekarang ini bukanlah seperti yang kamu inginkan, jauh dari harapan, tapi bersyukurlah supaya tidak membuat kamu makin kecewa, makin jauh daripada berprestasi. Tekunilah apa yang ada sekarang. Pada waktunya, dalam kesetiaanmu dan bersyukurmu, Tuhan akan mengangkat lebih tinggi lagi. Amin. Dengan bersyukur ada kekuatan yang baru. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bersyukur karena mendapat berkat itu gampang. Semua kita bisa. Tapi bersyukur ketika sesuatu mengecewakan, di situ dibutuhkan satu kedewasaan iman. Bersyukur pada hal-hal yang merepotkan, merugikan kita, dibutuhkan kedewasaan. Dan kita memang harus bertumbuh, harus bertambah dewasa. Bersyukur dalam segala hal, bersyukur dalam segala situasi. Itu yang Tuhan inginkan. Artinya kita percaya kepada Tuhan. Oh, hari depan Tuhan beri yang lebih baik. Amin. Itu artinya kita percaya. Dengan bersyukur kita percaya pada Tuhan. Kita terhindar dari rasa kecewa. Dengan bersyukur kita bisa bebas dari tekanan batin. Mazmur 42 ayat 5 berkata begini. Mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada saat-saat tertentu pergumulan itu begitu berat, tertekan dalam hati ini, tak tahu lagi kemana mengadu. Kalau cerita kepada sahabat, sahabat tidak bisa berikan solusi. Cerita kepada saudara, bahkan saudara bisa lebih lagi menghakimi, bukan memberi solusi. Tertekan di dalam jiwanya, mengalami semua pergumulan. Tapi pemazmur ini berkata, aku mau bersyukur. Dalam bersyukur dia akan merasakan kelegaan. Dalam bersyukur dia merasakan kelepasan. Karena percaya pertolongan Tuhan tepat pada waktunya. Haleluya. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Itulah kekuatan bersyukur. Itulah kekuatan bersyukur. Ada pengharapan, ada kekuatan yang baru. Lanjut. Dengan bersyukur ada mujizat berkat. Jika kita setia pada perkara kecil, Tuhan beri perkara yang besar. Jika kita bersyukur pada berkat-berkat yang kecil, Tuhan akan beri berkat-berkat yang lebih besar. Haleluya. Kalau kita menghargai berkat-berkat Tuhan walaupun masih sedikit, Tuhan pasti berikan berkat yang lebih besar lagi. Kalaupun masih kesuksesan dalam ukuran kecil yang kamu peroleh, bersyukurlah.
Tuhan akan berikan suksesan yang lebih besar lagi. Karena Tuhan senang respon kita. Tuhan itu senang atas respon kita. Wah, anakku bersyukur ketika aku berikan ini. Pada waktunya dia beri lagi lebih besar. Pada waktunya dia beri lagi lebih besar lagi. Kami mengalami hal itu banyak dalam pengalaman hidup yang sudah sekian lama mengiring Tuhan. Dengan terus bersyukur Tuhan lakukan lebih dan lebih lagi. Karena Tuhan melihat bagaimana kita menghargai berkat-berkat-Nya. Bersyukurlah dengan apa yang ada sekarang. Jangan bersungut-sungut. Tuhan akan beri lebih dan lebih lagi. Bersyukurlah tentang berkat yang ada sekarang. Tuhan akan limpahkan lebih dan lebih lagi. Bersyukurlah atas pencapaianmu hari-hari ini. Setialah pada Tuhan. Dia akan membawamu lebih tinggi dan lebih tinggi lagi. Tetap bersyukur kepada Tuhan. Tadi pujian kita mengatakan, aku senantiasa bersyukur. Itu adalah doa. Itu adalah pengakuan iman. Hidupku ada di dalam tangan-Mu. Senantiasa bersyukur. Pujian itu adalah khotbah dalam bentuk seni. Betul. Pujian itu juga adalah khotbah dalam bentuk seni. Maka memuji Tuhan, hayati dan aminkan. Hidupku ada dalam tangan-Mu. Senantiasa bersyukur. Maka menyanyi itu dengan semangat, dengan gairah kita menyanyi. Kita lanjut memuji Tuhan. Tuhan ingin dipuji karena Dia baik dan layak dipuji. Singkat, Tuhan ingin dipuji karena Dia baik. Lagu bangsa Israel boleh dikatakan lagu kebangsaannya dulu itu. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sebab Dia baik. Untuk selama-lamanya kasih setianya. Itu lagu kebangsaan umat Tuhan pada waktu itu. Bersyukurlah pada Tuhan sebab Dia baik. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Tuhan itu senang dipuji. Ketika kita memuji Tuhan, Dia hadir bersama dengan kita. Mazmur 23 ayat 3, terjemahan baru demikian. 22-24. Padahal Engkaulah yang kudus yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Allah itu bersemayam di atas puji-pujian. Jikalau kita memuji Tuhan, Tuhan dengar, Tuhan hadir. Jika 2-3 orang kita bersekutu memuji-muji Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kita. Karena Dia senang mendengar puji-pujian umat. Maka gaya hidup kita anak-anak Tuhan adalah gaya memuji. Memuji Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Karena Dia layak dipuji, Dia baik. Dia maha kasih, Dia maha pemurah. Segala yang maha, yang baik ada padanya. Maka memang Dia layak dipuji. Pujian kita menyenangkan Dia. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pujian kita harus tulus. Bukan setengah hati. Bukan asal-asalan memuji Tuhan. Tapi lahir dari hati yang betul-betul mengasihi dan mengagumi Dia. Mazmur 119 ayat 8. Kiranya persembahan sukarela yang berupa puji-pujian berkenan kepadamu ya Tuhan. Dan ajarkanlah hukum-hukum-Mu kepadaku.
Jadi puji-pujian itu adalah dengan sukarela. Persembahan sukarela. Kita memuji Tuhan bukan karena tadi WL mengajak kita menyanyi. Seolah-olah itu sudah rutinitas dan agenda ibadah. WL-nya mengajak menyanyi, kita nyanyi. Tapi kita bukan ikut-ikutan. Yang berkenan bagi Tuhan, pujian kita itu betul-betul dengan sukarela kita memuji karena kebesaran. Amin. Tidak karena terpaksa. Itu persembahan sukarela. Perhatikan bagaimana kita memuji Tuhan selama ini. Karena dikomando dari depankah? Atau memang sudah lahir dari hati kita bahwa Dia memang layak dipuji. Ini persembahan sukarela dariku. Karena kebaikan-Mu Tuhan, karena berkat. Aku memuji-Mu. Persembahan sukarela bagi Tuhan. Itu menyenangkan hati Tuhan. Dengan memuji Tuhan, Tuhan disenang. Dari pihak kita, seperti yang saya katakan, memuji Tuhan juga ada berkatnya untuk kita. Memuji Tuhan juga baik bagi kita. Karena ketika kita memuji Tuhan, kita mengagumi Dia. Kita mengagumi Tuhan. Kita mengagumi kebesaran-Nya. Betapa ajaib Tuhan bagi kami. Betapa luar biasanya berkat Tuhan bagi kami. Betapa hebat Dia bagi kami. Kita menyadari kebesaran Tuhan. Ketika kita memuji Tuhan, kita menyadari kebesaran-Nya, sekaligus kita menyadari ketidakberdayaan kita. Ego kita disalibkan. Sangat sulit memuji orang-orang yang tidak kita kagumi. Itu hanya pemanis bibir. Apalagi memuji musuh hampir tidak mungkin, mustahil. Di dalam hadirat Tuhan yang maha besar kita tidak berdaya. Saya kadang merenungkan betapa dahsyat kuasa firman Tuhan. Bumi penuh kemuliaan-Mu katanya kan, kata pemazmur. Siapa kita ini dibandingkan Tuhan yang maha besar? Siapa kita ini dibandingkan Tuhan yang menciptakan segala sesuatu? Yang Dia layak dipuji. Siapa kita ini? Kenapa kita kadang-kadang menjadi sombong dan angkuh? Menganggap kita hebat dari orang lain. Kalau kita renungkan bagaimana benar, oh kita bisa memuji kebesaran-Nya. Kita ini tidak ada apa-apanya. Di dalam hadirat Tuhan yang maha besar kita tidak berdaya. Banyak hal yang kita rencanakan tidak bisa kita lakukan. Sesungguhnya lebih banyak yang tidak bisa kita lakukan dari segala yang kita rencanakan. Buktinya kita tidak berdaya. Semua hanya oleh karena anugerah. Semua hanya oleh karena kemurahan Tuhan. Kita bisa seperti apa kita sekarang ini karena kemurahan Tuhan. Karena pertolongan Tuhan. Patutkah kita berbangga? Kalau tidak, bahwa kita harus bersyukur, mengagumi Dia, memuji Dia. Di dalam hadirat Tuhan yang maha besar kita tidak berdaya. Orang sombong sulit memuji orang lain, benar? Orang sombong sulit memuji orang lain. Karena dia merasa dia lebih hebat dari orang lain. Maka di dalam memuji Tuhan sebetulnya kita sedang mengasah diri kita untuk tetap rendah hati.
kita tetap belajar menghargai orang lain bahkan lebih daripada yang kita anggap. Kita belajar menghargai orang lain, menghargai sesama. Dengan belajar menghargai sesama, kita belajar menghargai Tuhan. Karena jika kita tidak bisa menghargai sesama yang kita lihat, bagaimana kita menghargai Tuhan yang tidak kita lihat? Kalau kita bisa menghargai sesama, kita bisa mengucap syukur kepada pertolongan sesama saudara kita, baru kita bisa mengucap syukur kepada Tuhan yang tidak kita lihat. Kalau kita sulit mengucap syukur atas pertolongan orang lain, rasanya sulit kita mengucap syukur kepada Dia yang tidak kita lihat. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengan memuji Tuhan kita juga diberkati. Amin. Dengan memuji Tuhan kita pun diberkati. Tuhan disenangkan, kita pun diberkati. Kita menjadi orang yang tahu berterima kasih. Kita menyadari kita tidak ada apa-apanya jikalau bukan Tuhan bersama dengan kita. Kita tidak ada apa-apanya jikalau bukan Tuhan bersama dengan kita. Maka Tuhanlah yang dimuliakan dalam hidup kita. Cepat aja menyembah Dia. Menyembah Tuhan berarti kita mengakui kebesarannya. Kita mengakui kekuatannya. Kita mengakui kedaulatannya. Itu artinya menyembah Dia. Benar Tuhan, Kau yang berdaulat atas segala yang ada. Benar Tuhan, tiada kekuatan lain melebihi kekuatan-Mu. Tiada yang lebih besar daripadamu Tuhan. Kita mengakui, itu dasarnya kita menyembah Dia. Tiada yang lebih baik Tuhan daripada Engkau. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lebih peduli Tuhan terhadap diriku. Lebih daripadamu. Itu sebabnya Tuhan itu cemburu. Tuhan bilang, aku Allah yang cemburu. Kenapa Dia cemburu? Karena Dia tahu tidak ada yang lain yang lebih mengasihi kita selain dari Dia. Tidak ada yang lain yang lebih peduli kepada kita selain dari Dia. Jikalau demikian kita mengandalkan hidup kita kepada yang lain yang bukan Dia, maka Dia cemburu. Dia cemburu karena Dia yang terbaik. Amin. Dia cemburu karena Dia yang terlalu peduli terhadap kita. Itu sebabnya kita menyembah Dia. Bukan didorong oleh rasa takut. Ada kepercayaan dulu nenek moyang kita. Sesuatu yang disembah itu karena dipercaya. Itu menakutkan jika bukan disembah. Kalau tidak dibawa persembahan ke tempat itu, ada satu kuasa di situ yang akan mengganggu hidupnya. Maka dia datang menyembah, membawa persembahan. Itu disembah karena rasa takut. Tetapi Allah kita tidak demikian. Kita menyembah Dia bukan didorong oleh rasa takut, tetapi oleh rasa kagum. Kagum dan rasa hormat karena kebaikannya dan kemuliaannya. Itu yang harus kita pahami. Menyembah Allah karena didorong oleh rasa kagum, rasa hormat kita, bahkan rasa kasih kita kepadanya. Bukan oleh karena yang lain. Bahkan bukan oleh karena ingin diberkati. Itu motivasi yang kurang murni. Sembahlah Dia karena kebesaran Dia, karena kebaikannya, karena kemuliaannya. Pengalaman Rasul Paulus ketika bertemu dengan Tuhan,
segala kebanggaannya dianggap sampah. Apa kata Paulus? Demi mengenal Yesus Kristus Tuhanku, segala yang kumiliki sudah kuanggap sampah. Itulah pengalaman bertemu dengan Tuhan yang dia kagumi, yang dia puji, yang dia sembah. Semuanya dianggap sampah. Padahal Paulus memiliki segalanya sebagai manusia. Tokoh yang ideal untuk dikagumi. Idola. Pengetahuan tentang Taurat dia murid Gamaliel. Dari suku Ibrani. Segalanya dia miliki. Paulus seorang tokoh muda yang dikagumi. Ada yang mengatakan bahwa Paulus salah satu anggota Sanhedrin. Itu berarti di zaman kita dia anggota dewan yang terhormat. Anggota dewan. Orang berpengaruh. Muda, tokoh intelektual. Yang sangat dibangga-banggakan. Pengikutnya. Pencapaiannya sukses luar biasa. Dan dia bilang ketika bertemu dengan Tuhan, semuanya kuanggap sampah. Itulah pengalaman bertemu dengan Tuhan. Di dalam memuji Tuhan kita menyadari kita sebetulnya tidak ada apa-apanya. Tuhan yang utama. Dalam hadirat Tuhan prestasi tertinggi tidak ada nilainya. Jangan bangga dengan prestasi yang kamu miliki. Jika bukan untuk kemuliaan Tuhan. Bagi Tuhan itu tidak ada artinya. Bagi Tuhan tidak ada artinya. Pangkat, kedudukan, kekayaan bagi Tuhan tidak ada nilainya. Tapi jikalau saudara dan saya datang sebagai umat penyembah Tuhan, melihat saudara dan saya sangat berharga. Amin. Allah itu roh, harus menyembah dia di dalam roh dan kebenaran. Allah mencari penyembah-penyembah yang demikian. Allah melihat dari surga, siapakah yang sedang ada dalam posisi menyembah. Tuhan melihat. Didapati ada sana sedang menyembah Tuhan. Dia dapati ada di sana umatnya sedang menyembah Tuhan. Mata Tuhan menjelajah seluruh bumi, ingin mencurahkan kekuatannya, kata firman Tuhan. Dia berikan berkatnya, dia berikan kekuatannya kepada mereka yang takut akan dia. Di pagi hari jam 5, kalau saudara bangun jam 5, ada umat Tuhan yang lain sedang berseru, Allahku maha besar, dalam bahasa yang lain. Mana lebih dulu saudara mengucapkan Tuhan, Engkaulah Allah yang maha besar. Bisakah kita lebih dulu bangun mengucapkan Allah itu besar daripada yang lain? Tanda kita mengagumi dia. Dalam hadirat Tuhan prestasi tertinggi tidak ada nilainya. Pengalaman Rasul Yohanes. Wahyu pasal 4 ayat 10 dan 11. Maka tersungkurlah ke-24 tua-tua itu di hadapan dia yang duduk di atas tahta itu. Dan mereka menyembah dia yang hidup sampai selama-lamanya. Dan mereka melemparkan mahkotanya di hadapan tahta itu sambil berkata, Ya Tuhan dan Allah kami,
Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Rasul Yohanes melihat para tua-tua itu melemparkan mahkotanya di hadapan takhta itu. Satu hal saya ajak Bapak merenungkan. Mahkota yang dia terima tua-tua itu bukan tanpa perjuangan. Dia menerima mahkota itu katakanlah merupakan satu prestasi tertinggi. Bagaimana dia sungguh-sungguh mengiring Tuhan. Bagaimana dia siap mati untuk Allahnya. Bagaimana dia sungguh-sungguh melakukan perintah Tuhan. Sehingga dia layak menerima mahkota. Sangat layak dia menerima karena prestasinya. Sangat layak. Tuhan yang beri mahkota. Namun ketika satu saat dia melihat kemuliaan takhta Allah itu, dia menyadari ini tidak ada artinya Tuhan. Pencapaian kami selama ini tidak ada artinya rupanya demi melihat kemuliaan Tuhan. Ini tidak berarti Tuhan. Dia campakkan mahkotanya. Itu artinya. Segala pencapaian itu tidak ada artinya ketika dia melihat takhta itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, pada puncaknya kita merenungkan bersekutu dengan Tuhan. Kita hanya bisa, Tuhan, ini aku. Hanya oleh anugerah-Mu aku ada. Aku berharga di mata-Mu. Di dalam Tuhan, semua keangkuhan itu hilang. Jikalau dalam diri kita masih ada satu hal-hal yang bersifat yang belum kita menang, kesombongan, keangkuhan, kebanggaan, kurang lama kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Masih kurang lama kita duduk dalam hadirat Tuhan. Di dalam hadiratnya semua itu akan terkikis. Di dalam hadiratnya kita akan diproses, akan dibersihkan. Karena dalam hadirat Tuhan tidak ada lagi kepalsuan. Kita mau berkenan kepada Tuhan. Kita mau berkenan kepadanya. Tidak sulit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hanya 4 hal yang saya sampaikan kepada kita. Niscaya kita akan berkenan kepada Tuhan. Saya berpikir begini Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Tuhan tidak meminta kita untuk ahli, untuk paham seluruh isi Alkitab. Tuhan tidak meminta seperti itu. Cukup kita percaya, berserah, lakukan 4 hal ini. Itu yang kita terapkan di dalam SPK kita. Tidak disuruh menghafal satu pasal ayat sehingga tamat semua Alkitab. Tapi cukup 1 ayat, tapi lakukan. Kita tidak perlu tahu menjadi ahli Taurat. Hafal semua nabi-nabi, rasul-rasul, bahkan semua kerabatnya, sahabat Nabi. Seperti Ayub, ada sahabat-sahabatnya. Ada Suah, ada Bildad. Kita nggak perlu hafal semua itu, Tuhan nggak minta itu hafal. Tapi lakukanlah yang sederhana ini. Hidup kita berkenan kepada-Nya. Amin. Lakukanlah yang sederhana ini. Bersyukurlah setiap hari. Pujilah namanya. Sembahlah Dia. Yang terakhir, berdoa dan merenungkan firman Tuhan. Berdoa adalah komunikasi terhadap Tuhan. Kita berdoa itu menyenangkan hati Tuhan.
Kita berdoa itu menyenangkan hati Tuhan. Bisa ditampilkan? Oke. Ada miss dengan multimedia. Berdoa berarti komunikasi dengan Tuhan. Bercakap-cakap dengan Tuhan. Di sisi lain maknanya, kalau kita bercakap-cakap dengan Tuhan, itu akrab dengan Tuhan. Amin. Dengan siapa kita sering bercakap-cakap, berarti dengan dialah kita paling akrab. Bercakap-cakap dengan Tuhan, berarti Tuhan juga disenangkan. Karena Tuhan ingin berkomunikasi dengan kita. Berdoa tandanya kita akrab dengan Tuhan. Itu makna lain. Kita jangan mempersempit arti berdoa itu minta. Selama ini mindset kita kalau berdoa itu minta. Itu tidak salah. Tapi satu hal yang saudara harus pahami. Berdoa itu tandanya kita akrab dengan Dia, Sang Pemberi berkat. Maka doa juga menyenangkan hati Tuhan. Dari pihak kita, dengan akrab dengan pemilik berkat, maka tentu kita juga akan diberkati. Merenungkan firman Tuhan. Aktivitas merenung adalah memikirkan sedalam-dalamnya tentang firman Tuhan itu. Memikirkan sedalam-dalamnya tentang firman. Sehingga kita bisa memahami lebih lagi spesifik, lebih dalam lagi arti firman Tuhan itu bagi kita. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, ada pesan dari Tuhan bagi kita. Apa yang mau Tuhan lakukan hari ini bagi kita? Apa yang Tuhan inginkan dari kita hari ini? Dalam perenungan Tuhan berbicara. Dalam perenungan kita Tuhan berbicara. Ketika kita merenungkan firman Tuhan, Tuhan berikan kita hikmat. Tuhan memberikan kita ide-ide. Tuhan memberikan kita satu kemampuan ilahi. Itulah hikmat. Rasul Yakobus katakan, jikalau kamu kekurangan hikmat, berdoalah. Mintalah. Hikmat itu adalah sesuatu yang sangat penting bagi kita. Hikmat itu pengetahuan ilahi. Saudaraku, jangan bangga dengan kemampuan, keahlian, kepintaranmu. Dunia psikologi seringkali membuat kelas-kelas manusia IQ sianu di atas rata-rata, IQ sianu normal, IQ sianu pas-pasan, membuat manusia berkelas-kelas. Seolah-olah dia yang pintar, yang IQ-nya tinggi pasti sukses. No. Tidak ada jaminan orang yang pintar pasti berhasil. Karena kedaulatan ada di tangan Tuhan. Orang yang kepintarannya pas-pas tapi dia takut akan Tuhan. Tuhan perlengkapi dia dengan hikmat dan dia bisa berhasil. Amin. Jangan tawar hati kalau orang-orang intelektual psikologi itu bilang, kamu IQ-nya pas-pasan. Jangan tawar hati. Tuhan yang mengangkat kamu menjadi berhasil. Tuhan yang membuat kita berhasil. Hikmat Tuhan memberi jalan keluar. Hikmat Tuhan memberi kita inspirasi. Menyelesaikan satu masalah di dalam kehidupan kita. Di dalam merenungkan firman Tuhan, kita diberi hikmat. Sehingga kita bisa punya ide, oh ini kalau diolah begini-begini menjadi nilainya sangat begini. Tidak ada diajarkan di kampus, di sekolah. Di dalam pekerjaanmu, mungkin kamu masih orang awam sekali. Tapi takutlah akan Tuhan. Tuhan memberikan kamu satu kemampuan. Melebihi orang yang tidak takut dengan Tuhan. Sehingga kamu menjadi orang yang disayangi di tempat satu pekerjaan. Dengan ide-ide, dengan kreativitasmu. Oleh karena hikmat Allah bekerja di dalam dirimu. Kamu menjadi orang-orang yang berhasil. Orang yang terampil. Dan Tuhan mengangkat kamu. Renungkanlah firman Tuhan.
Di dalam merenungkan firman Tuhan ada kepintaran ilahi. Itulah hikmat. Membuat kita berhasil, membuat kita menang, membuat kita sukses dalam segala masalah. Haleluya. Kita datang pada Tuhan, kita bersyukur selalu. Pemusik boleh bersyukur selalu atas kasih. Satu hal pertanyaan sering orang lontarkan sebelum kita menyanyi. Murid-murid Tuhan pernah bertanya, Tuhan, setelah sekian lama aku mengikut Engkau, apa upahku? Itu adalah pertanyaan manusiawi. Jikalau Bapak Ibu, saudaraku, setelah melakukan keempat hal tadi, mungkin saudara bertanya, apa yang kuperoleh? Itu pertanyaan manusiawi. Biarlah Rasul Paulus yang menjawab. Allahku akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya. Amin. Allah akan memenuhi segala kebutuhanmu menurut kekayaan dan kemurahannya. Filipi pasal 4 ayat 19. Pegang janji itu. Setidak-tidaknya percayalah pada firman itu. Walaupun Paulus yang mengucapkannya, itu adalah firman. Bersyukur selalu. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Takkan ku ragu. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, sebagai Bapa yang baik, takkan pernah kita Kau bangkit lepaskanku, takkan pernah Kau meninggalkanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau melupakanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu, oh Yesusku, Kau sangat ku cinta. Bersyukur selalu, bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku. Dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidupku di dalam-Mu,
bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu bagai rusa rindu, selalu ku hidup dalammu dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta, oh Yesus. Kau sangat ku cinta. Hanya Engkau yang kami kasihi, Engkau yang kami sembah. Dalam namamu kami bersuka karenamu, bersuka karena rencanamu, bersuka karena hidup yang hari ini adalah hidup oleh cara percaya. Kami sembah, kami akui Tuhan di dalam langkah-langkah kami. Bersuka di dalammu. Tiada habis-habisnya rahmat-Mu. Engkau sangat baik, Engkau yang baik. Hanya Tuhan saja yang baik. Glory hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami akan selalu bersyukur kepada-Mu. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu. Kami akan berdoa dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Karena kami tahu Tuhan berkenaan atas hal ini. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Dan Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami. Bukan keinginan kami, tapi kebutuhan kami sebagai milik-Mu. Engkaulah sumber bagi kami. Kami percaya saat ini Tuhan sudah melawat kami. Tuhan sudah menjamah dan memberkati kami. Yang datang dengan beban berat Tuhan sudah beri kelegaan. Yang datang dengan keluhan sakit penyakit Tuhan sudah beri kesembuhan. Segala beban kami sudah dilepaskan. Kelegaan dari Tuhan sudah mengalir bagi kami. Sukacita Tuhan sudah melimpah bagi kami. Damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami. Terpujilah Tuhan Allah kami di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindungan.
bersyukur setiap waktu Bapa. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah. Tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji matamu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan hingga Kau beri rancangan yang terbaik bagiku. Terima kasih Tuhan, kami mau untuk setia menjadi penyembah-penyembah-Mu. Kami mau hidup di dalam hadirat Tuhan. Sebab kami adalah ciptaan yang berasal daripada Tuhan. Dan kami mau untuk tetap melekat kepada Tuhan. Beri hati yang terus rindu bagi setiap kami untuk datang menyembah-Mu Tuhan. Berkati hamba-Mu yang telah memberikan firman bagi kami. Tuhan yang terus memberikan pewahyuan yang baru atas kehidupannya, atas pelayanannya, bahkan keluarga dan usaha pekerjaannya. Tuhan yang turut memberkatinya. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Semua umat Tuhan boleh kembali duduk. Jika ada pesan-pesan Tuhan yang Tuhan sampaikan bagi jemaat di tempat ini, waktu dan tempat kami persilahkan. Jika tidak ada, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Mari kita persiapkan persembahan kita. Angka persembahan kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat berkat-Mu yang telah Kau curahkan bagi setiap kehidupan kami. Tuhan yang terus memberkati kami di dalam talenta yang telah Tuhan beri dalam hidup kami. Untuk boleh kami kerjakan, untuk boleh kami lakukan, untuk boleh kami kembangkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dan kami mau memberi persembahan ini dengan penuh rasa ucapan syukur. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan. Akan ku pikul salibku, sungguhlah kasih setiamu. Ku bertahan, Kau kuatku, teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur senantiasa.
Minggu 28 April 2024. Yang pertama, Departemen Doa, ibadah doa puasa diadakan setiap hari Jumat pukul 8 malam bertempat di Gereja BFM. Mari kita semua jemaat Tuhan hadir dalam ibadah doa ini. Selanjutnya, ibadah Youth Fire diadakan setiap hari Sabtu pukul 18.30 bertempat di tempat ini untuk semua anak-anak muda. Mari kita hadir bersama-sama di dalam ibadah Youth Fire ini. Jadwal ibadah raya sesi pertama pukul 7.30 pagi dan sesi kedua pukul 10 pagi. Mari kita ingatkan saudara-saudara kita untuk hadir di dalam ibadah raya kita. Jadwal ibadah gereja anak diadakan setiap hari Minggu, sesi pertama pukul 7.30 pagi dan sesi kedua pukul 10 pagi bertempat di lantai 2 gedung BFM. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia sekolah minggu untuk mengantarkan anak-anaknya beribadah sekolah minggu yang ada di lantai 2. Ibadah remaja diadakan setiap hari Minggu pukul 15 WIB. Mari setiap orang tua yang memiliki anak usia remaja agar mengingatkan anaknya untuk ikut ibadah remaja. Selanjutnya, training champion gathering akan dilakukan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 pukul 8 malam bertempat di gedung BFM. Diundang seluruh pembina dan supervisor kelas SPK untuk hadir dalam acara ini. Champion gathering dilakukan pada hari Rabu 1 Mei 2024 pukul 9 pagi bertempat di GP Haleluya. Diundang seluruh peserta, pembina, supervisor, dan tim SPK untuk hadir dalam acara ini. Bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang rindu melayani dan mendoakan peserta SPK kita juga boleh hadir di acara ini. Khusus untuk kelas SPK, Kamis depan ditiadakan. Oke, jadi tanggal 2 kelas SPK, karena hari Rabunya di tanggal 1 kita sudah melakukan kelas SPK. Selanjutnya, Retreat Komsel BFM diadakan hari Kamis tanggal 9 Mei 2024. Kita berangkat bersama-sama dari gereja pukul 7.30 pagi. Lokasi retreat kita ada di Pemandian Alam Kenan, Sembahe, Kecamatan Sibolangit. Dihimbau kepada jemaat yang ikut dalam Retreat Komsel BFM agar datang tepat waktu. Selanjutnya, baptisan air dilakukan pada hari Minggu 5 Mei 2024 atau minggu depan selesai ibadah raya sesi kedua. Bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang rindu untuk dibaptis bisa mendaftarkan ke tim SPK atau ke sekretariat gereja. Selanjutnya, info dari sekretariat untuk buku program kerja BFM tahun 2024 telah selesai. Kepada kepala departemen dapat mengambil buku program kerja kepada sekretariat gereja. TK Hope Generation menerima murid baru tahun ajaran 2024-2025. Dengan moto kami mendidik seperti anak sendiri, mari Bapak Ibu daftarkan anak-anak kita atau mungkin ada tetangga kita yang anak-anaknya masih usia PAUD untuk mendaftar ke TK kita. Untuk pendaftaran di bulan April akan mendapatkan diskon 20% dan di bulan Mei 10%. Tersedia juga beasiswa bagi anak-anak yang membutuhkan. Tunggu apa lagi? Segera daftarkan anak-anak kita di PAUD Hope Generation. Ajak anak-anak saudara dan tetangga kita untuk sekolah di Hope Generation. Untuk kontak person, boleh langsung jumpai Ibu Gembala kita atau langsung ke sekretariat gereja. Itu saja pengumuman kita. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu yang terkasih. Iya, hari ini bagaimana di belakang? Sudah dinginkah? Aman?
Iya, karena itulah persembahan yang Bapak Ibu kasih. Ini baru 7, 3 lagi akan menyusul. Inilah hasil persembahan kita yang sudah kita berikan untuk gereja kita, supaya kita waktu beribadah tidak lagi ada kepanasan. Karena saya pikir tadi saya ke belakang, udah dingin. Tapi nggak tahu kalau hari ini ya badannya dingin tapi hatinya panas, ya tetap dingin lah ya. Ya, puji nama Tuhan. Untuk SPK Bapak Ibu yang terkasih, salam. Salam. Shalom. Untuk SPK tanggal 2 dan tanggal 9 kita libur. Mungkin dilanjut di tanggal 16. Tanggal 2 kita baru CG, tanggal 9 kita retreat. Jadi SPK diliburkan berapa kali? 1 kali aja. Hanya tanggal 9 aja kita libur SPK. Tapi tanggal 16 kita akan mulai. Oke, terpujilah nama Tuhan. Untuk memberkati kita, saya jemput semua bangkit berdiri, kita akan akhiri ibadah kita. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan bagi Tuhan. Di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar kemuliaan-Mu, di mana kasih-Mu melingkupi kami. Kalau seluruh bumi, seluruh Indonesia, sampai seluruh hidup kami penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa buat firman-Mu yang disampaikan. Berikanlah kami hati yang rindu, berikanlah kami hati yang rindu Tuhan, untuk terus bersekutu dengan Tuhan. Biarlah Bapa, hidup kami berikan untuk memuliakan nama Tuhan. Lewat segala pujian yang kami naikkan, lewat segala penyembahan yang kami naikkan, semuanya berbau harum di hadapan Tuhan. Dan kami yakin Allahku, bahwa hidup kami adalah penyembahan bagi Tuhan. Semuanya kami berikan bagimu, semuanya kami berikan bagi hormat kemuliaan namamu. Dan di atas semuanya itu, biarlah pengucapan syukur kami terus ada bagi Tuhan. Terima kasih Bapa.
Berkati seluruh umat Tuhan Bapa yang ada di tempat ini. Berkati setiap kaum bapa, berkati setiap kaum ibu, anak-anak kami, mantu cucu kami semuanya diberkati oleh Tuhan. Amin. Dan kami yakin Allahku, keluarga besar, Blessed Family Ministry GPI, haleluya. Keluarga-keluarga yang hidup harmonis dalam Tuhan. Dan kami percaya Allah, kerjaan usaha kami semua diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak. Sebentar kami akan pulang ke tempat kami masing-masing. Biarlah Roh Kudus-Mu menutup bungkus kami dalam perjalanan pulang dari tempat ini. Penuh sukacita, penuh dengan damai sejahtera di dalam nama Yesus. Dengan demikian Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan pulang dan menerima berkat daripada Tuhan. Pulanglah dan terimalah berkat daripada Allah Bapa di surga. Cinta anugerah kasih sayang dari anaknya, Tuhan Yesus Kristus. Dan persekutuan daripada Roh Kudus yang menyertai kita, memberkati kita, melindungi kita hari ini. Sampai Yesus datang kedua kali, tidak akan pernah kita ditinggalkannya. Di dalam nama Yesus yang percaya dan telah menerima berkat Tuhan, kita katakan amin 3 kali. Amin.